Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satri Aulia, absen 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Juga Pertama, absen 8. Nama saya Muhammad Sanusi Masya, absen 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subhan Nafis, absen 14. Ini kami akan memilah sampah organik dan anorganik. Pengertian sampah. Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaiannya. Dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah. Yang ada hanyalah produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan, bahkan sampah bisa diolah menjadi suatu yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat. Tetapi sampah bila tidak dikelola dengan benar akan menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap, hasil dari pembusukan sampah organik yang cepat. Berdasarkan jenisnya, sampah organik dapat digolongkan menjadi 2, antara lain sampah organik kering dan sampah organik basah. Jenis-jenis sampah organik. 1. Sampah organik basah. Sampah organik basah adalah sampah organik yang banyak mengandung air. Sampah organik basah contohnya adalah sampah sisa sayur, kulit pisang, buah yang busuk, kulit bawang, dan sejenisnya. Inilah yang saya katakan bahwa sampah organik dapat menimbulkan bau tidak sedap. Kandungan air tinggi yang menyebabkan sampah jenis ini cepat membusuk. 2. Sampah organik kering. Sampah organik kering adalah sampah organik yang sedikit mengandung air. Contoh sampah organik misalnya kayu, ranting pohon pisang, kayu dan daun kering. Kebanyakan sampah organik sulit diolah kembali, jadi lebih sering dibakar untuk memusnahkannya. Manfaat sampah organik. 1. Sampah organik untuk kompos atau pupuk organik. Sampah organik seperti buah-buah busuk dan sayuran dapat dibuat menjadi sesuatu berguna, antara lain kompos. Pengolahan sampah organik untuk kompos tidaklah terlalu sulit. 2. Untuk tambahan pakan ternak. Mungkin dulu sampah organik hanya dapat dibuat untuk tambahan pakan kambing, sapi, dan kerbau. Tapi sekarang ini sampah organik dapat diolah menjadi pelet untuk makanan ayam dan ikan. 3. Sampah organik diubah menjadi biogas dan listrik.
Sampah organik yang berasal dari kotoran hewan maupun manusia, limbah tempe dan tahu digunakan sebagai bahan utama. Sampah adalah suatu bahan yang telah dibuang, tidak terpakai lagi oleh pemiliknya. Sampah anorganik adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah karena sampah anorganik tergolong zat yang sulit terurai dan sampah itu akan tertimbun dalam tanah dalam waktu lama. Ini menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Limbah anorganik merupakan limbah yang berasal dari bahan-bahan non-hayati dan umumnya akan sulit untuk diuraikan. Adapun contoh dari limbah anorganik diantara lain besi, aluminium, timah, kaca, dan bahan sintetis seperti plastik dan lain sebagainya. Pengolahan sampah agar memiliki nilai ekonomis. Pengolahan sampah dengan sistem 3R bisa dicoba setiap hari, orang dan kapan saja. Sebab menangani sampah dengan prinsip 3R hanya membutuhkan meluangkan waktu dan kepedulian akan timbulnya penyakit dari sampah. Manfaat sampah anorganik. 1. Recycle atau mendaur ulang. Langkah ini bisa disebut sebagai langkah memberikan kesempatan kedua untuk berbagai produk bekas agar bisa menjadi produk baru. Dengan demikian produk baru dari hasil daur ulang tersebut bisa dimanfaatkan kembali dan tidak hanya menjadi tumpukan sampah yang mencemari lingkungan. Produk yang didaur ulang biasanya adalah limbah dengan bahan yang tidak bisa langsung digunakan lagi. 2. Reuse atau penggunaan kembali adalah menggunakan lagi suatu barang lebih dari sekali. Ini mencakup penggunaan kembali secara konvensional di mana barang dipakai lagi dan dengan fungsi yang sama. Penggunaan kembali di mana barang dipergunakan dengan fungsi yang berbeda. 3. Reduce adalah upaya mengurangi penggunaan barang yang berpotensi menjadi sampah. Tentu saja upaya mengurangi penggunaan barang ini agar lingkungan hidup lebih terjaga dan terhindar dari kerusakan. Barang reduce yang dimaksud meliputi baju, aksesoris, kertas, tisu, oli, obat, masker, dan masih banyak lagi lainnya. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.